Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selanjutnya akan menyampaikan presentasi terkait invasi Mongol dan akibatnya. Yang pertama adalah gambaran umum bangsa Mongol. Gambaran umum tentang bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia. Kebanyakan bangsa Mongol tidak menganut ajaran agama yang ada di sekitar lingkungan mereka. Mereka lebih konsisten, taat, dan patuh terhadap ajaran dari nenek moyang mereka, seperti menyembah berhala, menyembah roh-roh nenek moyang, seperti itu. Dan juga dalam banyak catatan sejarah Barat maupun Islam, kesan yang muncul ketika membaca tentang bangsa Mongol adalah tentang kekejaman yang dilakukan pada masa lampau, seperti sering menghardik perempuan, atau yang lainnya. Kekuasaan Mongol di Eropa berhasil direbut kembali oleh bangsa-bangsa Eropa karena tidak ada dukungan dari Timur Tengah. Sedangkan di Timur Tengah, para penguasa Mongol melepaskan diri dari Imperium Mongol karena tunduk pada Islam. Jadi, gambaran umumnya yang paling menonjol di sini adalah bangsa Mongol itu terkenal sangat kejam terkait perluasan wilayah, tentang kepercayaan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi invasi bangsa Mongol. Yang pertama adalah sikap ambisius penguasa Mongol. Para pemimpin Mongol sangat tidak menghendaki jika bumi ini ditemukan ada penguasa dari kerajaan lain yang bisa hidup berdampingan. Mereka sangat tidak menginginkan adanya sebuah kekuasaan politik selain kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang Mongol. Keberhasilan bangsa Mongol sejak masa kepemimpinan Genghis Khan Hulagukan sampai masa Timur Leng menguasai dan menduduki wilayah-wilayah Islam didorong oleh ambisi untuk menjadikan mereka satu-satunya penguasa di muka bumi. C.G.A. von Grunwald menyatakan, the Mongol under Genghis Khan were seeking to realize the ideology of the world state, one god in heaven, one ruler of earth. Sebagai ambisinya, Timur Leng menyusun rencana menaklukkan daerah-daerah yang pernah diambil alih oleh Genghis Khan. Ia pernah menyatakan bahwa jika di alam ini hanya ada satu Tuhan, di bumi ini pun seharusnya hanya ada satu raja. Yang selanjutnya adalah ekspansi wilayah asal bangsa Mongol. Yang dimaksudkan di sini adalah bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang secara umum wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah padang pasir dan padang rumput yang hanya cocok untuk kegiatan beternak atau berburu. Dengan demikian, sumber penghidupan di wilayah ini sangat terbatas. Dalam rangka meningkatkan kehidupannya, upaya melakukan perluasan wilayah adalah cara tepat yang dilakukan bangsa Mongol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah mencari kekayaan dan sumber-sumber makanan. Jumlah penduduk yang besar dan harapan hidup yang akan nomaden dan hanya mengandalkan hidup dari berburu jelas tidak akan cukup. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang sangat besar, upaya menjadi tentara yang terlibat dalam peperangan sudah menjadi tuntutan. Harapan mereka dengan bergabung menjadi tentara, orang-orang Mongol akan banyak mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Oleh karena itu, menjadi seorang tentara merupakan suatu kebanggaan bagi orang-orang Mongol. Yang keempat adalah pembalasan terhadap perlakuan tidak simpatik kaum muslimin. Sebenarnya tidak dipungkiri bahwa terjadinya invasi bangsa Mongol ke negeri-negeri Islam pada abad ke-13 dipicu oleh perilaku orang-orang Islam sendiri, khususnya orang Islam dari dinasti Khawarizm. Pertama, ketika delegasi pengusaha Mongol membawa banyak harta ke negara Khawarizm dengan maksud untuk membeli baju produk negara Khawarizm, wazir dinasti Khawarizm mengirim surat berisi rayuan kepada Sultan Alal ad-Din untuk merapas harta yang dibawa oleh pengusaha Mongol. Sultan terbujuk sehingga memerintahkan untuk membunuh seluruh delegasi pengusaha tersebut dan merampas hartanya. Tindakan ini menjadi dasar legal bagi Genghis Khan untuk melakukan penyerbuan. Yang kedua adalah ketika Genghis Khan mengirim utusan kepada Sultan untuk mengantarkan surat, menanyakan apakah pembunuhan tersebut atas perintahnya atau tanpa sepengetahuannya. Akan tetapi Sultan memerintahkan untuk memenggal utusan Genghis Khan. Ketiga, Sultan Khawarizm menyiapkan pasukan kemudian menyerang kedaulatan negara Mongol yang pada saat itu sedang sibuk berperang melawan negara tetangganya dengan merampas kekayaan
dan menawan kaum wanita dan anak-anak. Mengacu dari peristiwa tersebut, satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah menyiapkan pasukan untuk memerangi kaum muslim dan menguasai negaranya. Demikian yang selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Dan selanjutnya adalah masa kekuasaan bangsa Mongol. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1298 Miladiah ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, kerana Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dalam rentang waktu yang sangat panjang kehidupan bangsa Mongol masih sederhana, mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah mengembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari hasil pendangan tradisional, yaitu mempertularkan kulit bintang dengan binatang lainnya, baik antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Bangsa Mongol mempunyai waktu yang kasar dan suka berperang dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya, akan tetapi mereka sangat patuh terhadap pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamaniyah, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Dan pertama adalah masa pemerintahan Genghis Khan. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besarnya terjadi pada kepimpinan Yaungi Bahadur Khan lah berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin yang berumur 13 tahun melanjutkan kepimpinan Mongol. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang terlalu dan tangguh. Pada tahun 1206 Miladiah, dia mendapat gelar Genghis Khan, raja yang berkuasa. Dia menetapkan mempunyai kewajipan yang sama dengan laki-laki dalam pemiliteran. Pasukan perang dibagi dalam beberapa kelompok kecil, 1.200 dan 10 orang dengan komandan pada tiap-tiap kelompok. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan dalam bidang militer. Setelah pasukan perangnya terorganisasi dengan baik dan ikut, Genghis Khan berusaha memperluas daerah kekuasaan dengan menyerang beberapa daerah lain. Serangan pertama diarahkan pada kerajaan Cina. Dia berhasil menguasai Peking pada tahun 1215 Miladiah. Pada tahun 606 Hijrah sampai bersama dengan 1209 Miladiah, tentara Mongol melalui serangan kembali dengan sasaran untuk menguasai daerah Islam seperti Turki dan Ferghana. Kemudian Samarkand. Pada mulanya mereka mendapat perlawanan dari
penguasaan Khawarizm, Sultan Ala al-Din di Turkistan. Pertempuran berlangsung seimbang sehingga masing-masing kembali ke negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian bangsa Mongol kembali menyerbu dan masuk Bukhara, Samarkand, Kaurasan, Hamzan, Qauswain, dan sampai berbatasan Irak. Mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Ala al-Din. Akan tetapi Sultan Ala al-Din tewas pada pertempuran di Mazindaran tahun 1220 miladiah, sehingga bangsa Mongol dapat dengan mudah mengalahkan Khawarizm. Sultan Ali al-Din digantikan oleh puteranya yang bernama Jalaluddin, yang kemudian melarikan diri ke India kerana terdesak dalam pertempuran di dekat Otok tahun 1224 miladiah. Dari sana pasukan Mongol terus ke Azerbaijan. Setiap daerah yang dilawati oleh pasukan Mongol dibantai habis, bangunan indah bersejarah dihancurkan sehingga tidak berbentuk lagi. Masjid dan sekolah-sekolah dibakar tanpa tersisa. Keduanya masa pemerintahan Hulagu Khan. Pada tahun 656 Hijrah bersama dengan 1258 miladiah, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 2 juta orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mutasim, penguasaan terakhir Bani Abbas di Baghdad 1243 sampai 1258, benar-benar tidak dapat membendung serangan dari pasukan pada masa Hulagu Khan. Pada saat kritis itu, wazir khilafah Abbasiyah yaitu Ibnu al-Aklami bekerja sama dengan Mongol dan mengambil kesempatan untuk menipu khilafah. Ia mengatakan kepada khilafah bahawa telah menemui Hulagu Khan untuk berdamai dan menginginkan putera dari khilafah iaitu Abu Bakar dinikahkan dengan puteri dari Hulagu Khan. Dengan demikian Hulagu Khan akan menjamin posisi khalifah dan Hulagu Khan tidak menginginkan apapun kecuali keputuhan sebagaimana nenek moyang khilafah terdapat Sultan Seljuk, dan khilafah menerima usaha tersebut dan keluar bersama beberapa pengikut dengan membawa mutiara, permata dan perhiasan lain untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Hadiah-hadiah yang diberikan oleh khilafah dibagikan kepada penglima Hulagu Khan. Keberangkatan khilafah disusun oleh pembesar istana lainnya, di antaranya yaitu para ahli fikih dan orang terpandang. Tetapi sambutan dari Hulagu Khan sungguh di luar dugaan khilafah dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh wazirnya.
Mereka semua termasuk wazir khilafah dibunuh dengan cara leher dipancung secara bergiliran. Dengan perbunuhan tersebut berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad tersebut dihancurkan rata dengan tanah sebagaimana kota-kota lainnya yang dilalui oleh tentara Mongol sebelumnya. Dan terakhir adalah masa pemerintahan Timur Leng. Setelah lebih dari seadat umat Islam menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan, malapetakan yang tidak kalah dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan dari keturunan bangsa Mongol, berbeda dengan serangan yang dipimpin oleh Hulagu Khan dan keturunannya bangsa Ikhan. Penyerangan kali ini sudah masuk Islam, akan tetapi sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melaku kuat. Serang itu dipimpin oleh Timur Leng yang bermakna Timur si Penjang. Sang penakluk ini dilahirkan dekat Kesh, sekarang Kharishat, kota hijau Uzbekistan, setelah markat di Transoksial pada tanggal 8 April 1336 Miladiah bersama 25 Sya'ban 736 Hijrah, dan meninggal di Uttara pada tahun 1404 Miladiah. Ayahnya bernama Taranggai, kepala suku berkelas keturunan Keracar Noyan yang menjadi menteri dan kerabut Jagatai. Putra Jenghis Khan, suku Berlas mengikuti Jagatai ke arah barat dan menetap di Samarkand. Targai menjadi gubernur Kesh. Keluargaan mengaku keturunan Jenghis Khan sendiri. Setelah itu dan Khawarizm dapat dilakukan, kekuasaan mulai kokoh. Ketika itulah Timur Leng menyusun rencana untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasaan besar dan berusaha menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Jenghis Khan. Ia berkata, sebagainya hanya ada satu tahun di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada satu raja. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah penyebab jatuhnya negara Islam ke tangan dinasti Mongol. Banyak yang tahu bahwa jatuhnya negara Islam ke tangan Mongol ini disebabkan paling dominan, yaitu penyerangan Mongol ke daerah-daerah kecil yang dikuasai dinasti Abbasiyah sebelumnya. Tapi sebenarnya penyebab jatuhnya dinasti Mongol ini, penyebab jatuhnya negara Islam ini ke tangan Mongol tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal tersebut, namun juga disebabkan banyak faktor internal. Jadi jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Mongol ini dapat diklarifikasikan menjadi dua penyebab, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. So, kita mulai dulu dari faktor internal. Jadi jatuhnya dinasti Abbasiyah ini ke tangan Mongol
disebabkan juga oleh faktor internal, yaitu konflik yang terjadi di kekuasaan Abbasiyah sendiri. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan. Seperti yang kita tahu bahwa dinasti Abbasiyah adalah gabungan dari Persia dan Turki Utsmani. Jadi di pemerintahan itu terjadi ada dua gabungan antara politik, yaitu politik Utsmani dan Persia. Jadi faktor internal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah ini adalah konflik di antara para petinggi-petinggi di pemerintahan pada dinasti tersebut. Jadi mereka saling memperebutkan kekuasaan. Jadi hal itulah yang menyebabkan pada zaman itu konflik politik sangat terjadi, sangat sering, dan menyebabkan kemunduran secara perlahan di bidang politik. Yang kedua adalah faktor internal yang kedua adalah hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah memiliki banyak sekali kekuasaan-kekuasaan kecil di dinasti-dinasti sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan mereka sulit untuk mengontrol kekuasaan-kekuasaan mereka atau mengontrol yang namanya wewenang. Jadi dinasti-dinasti kecil itu ibaratnya tidak terurus dan mereka menjadi atau berwenang untuk memerdekakan diri mereka sendiri. Jadi istilahnya kalau kita tahu bahwa dinasti-dinasti kecil ini tidak puas dengan kepemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi mereka memerdekakan diri dan ingin lepas dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Faktor internal yang ketiga adalah kemerosotan perekonomian. Ini tidak lekang dan tidak luput dari faktor yang kedua. Jadi setelah para dinasti kecil-kecil ini memutuskan untuk memerdekakan diri sendiri, mereka juga tidak mampu untuk menopang perekonomian dinasti Abbasiyah, yang mananya tadinya mereka membayar pajak atau upeti ke dinasti Abbasiyah. Jadi setelah mereka memerdekakan diri, mereka tidak lagi membayar upeti-upeti yang seharusnya dibayar kepada dinasti Abbasiyah. Jadi mulai dari situlah perekonomian dari dinasti Abbasiyah mulai terputus sejak dinasti kecil itu memerdekakan sendiri dan memerdekakan dirinya sendiri dan melakukan perekonomiannya sendiri. Terus faktor internal yang terakhir adalah munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Seperti yang kita ketahui pada saat dinasti Abbasiyah itu juga barengan dengan munculnya kelompok Syiah, di mana kelompok itu sering melakukan pemberontakan sendiri terhadap kelompok lainnya. Jadi dari faktor internal itulah kenapa dinasti Abbasiyah mengalami kemerosotan. Jadi kelompok-kelompok agama mulai muncul pada waktu itu dan melakukan penyerangan terhadap kelompoknya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang mempengaruhi dari luar internal sendiri, dari luar dinasti Abbasiyah sendiri, di mana yang paling dominan adalah penyerangan Mongol terhadap dinasti Abbasiyah sendiri. Yang pertama adalah faktor eksternal yang pertama adalah serangan kaum Mongol ke negeri Muslim. Tidak dapat dipungkiri pada saat itu kaum Mongol sangat kuat dan memiliki kekuatan militer yang cukup baik pada saat itu. Kenapa? Karena sebenarnya serangan kaum Mongol ke negeri Muslim ini, seperti yang saya baca sebelumnya, tidak dari kesengajaan, di mana pada waktu itu serangan dimulai karena banyak pedagang-pedagang Mongol yang dibunuh oleh utusan-utusan dinasti Abbasiyah karena dianggap mereka melakukan pemberontakan ataupun melakukan sesuatu yang mencurigai. Dan mulai dari situlah raja dinasti Mongol mengetahui bahwa kalau pedagang-pedagang dibunuh, terus mereka melakukan balas dendam istilahnya. Jadi mereka mulai melakukan penyerangan kecil terhadap dinasti-dinasti Islam di sekitar kekuasaan dinasti Abbasiyah itu. Terus yang kedua, faktor yang eksternal yang kedua adalah penaklukan Khorasan, Hamazan,
Quswain dan sampai ke perbatasan Irak. Jadi mulai dari pembunuhan pedagang itulah Raja Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan melakukan banyak penyerangan ke daerah-daerah selanjutnya. Jadi mereka membabi buta, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Mongol adalah bangsa yang tidak memiliki ampun. Apapun yang ditemui di depannya pasti dihabiskan, pasti diratakan dengan tanah. Jadi mulai dari situlah penyerangan daerah-daerah dinasti Abbasiyah dimulai diserang daerah-daerahnya dan ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Yang ketiga adalah kekalahan telak kaum muslimin terhadap bangsa Mongol. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat itu bangsa Mongol memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi seperti yang data yang disebutkan bahwa hampir 800.000 kaum muslimin yang dibantai oleh bangsa Mongol. Jadi mulai kekalahan itulah perlahan-perlahan dinasti Abbasiyah runtuh dan para kekuatan muslimin mengalami keruntuhan yang cukup besar karena telah habis dibantai oleh bangsa Mongol. Dan yang terakhir adalah serbuan ke jantung kota Baghdad. Seperti yang kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah memiliki pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat perekonomian di kota Baghdad. Jadi setelah penghancuran kota Baghdad ini, raja dari dinasti Abbasiyah pada saat itu juga ikut terbunuh. Jadi mulai dari situlah keruntuhan peradaban Islam di dunia hancur setelah kota Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Yang terakhir adalah ini ekspansi bangsa Mongol. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Mongol itu kekuasaannya dimulai dari dataran utara Cina sampai merebak hampir setengah dunia setelah melakukan ekspansi yang cukup besar, hampir 100 tahun lamanya. Jadi seperti yang kita ketahui di PPT tersebut bahwa bangsa Mongol melakukan ekspansi yang cukup luar biasa pada saat itu hingga hampir menguasai seluruh dunia. Jadi dari mulai situlah kenapa dinasti Abbasiyah atau peradaban Islam jatuh ke tangan Mongol. Sekian, terima kasih. Ada dua dampak yang ditimbulkan dari invasi bangsa Mongol, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Namun dampak negatifnya tentunya lebih banyak daripada dampak positifnya. Di sini kelompok kami, kita membahas 3 dampak negatif dari invasi bangsa Mongol, yaitu dampak terhadap politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Dampak invasi bangsa Mongol, dampak negatif invasi bangsa Mongol terhadap politik, yaitu munculnya bangsa Mongol sebagai ketakutan baru benar-benar menjadi ancaman serius bagi negeri-negeri Islam lainnya. Serangkaian penaklukan yang telah dimulai sejak zaman Genghis Khan hingga cucunya Hulagu Khan telah menghancurkan alunan ritme kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam. Lalu dampak negatifnya terhadap ilmu pengetahuan. Baghdad pada dinasti Abbasiyah merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan budaya. Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh para ilmuwan Islam pada masa tersebut. Pembangunan perpustakaan, toko buku, sekolah-sekolah, pusat kajian dan diskusi semuanya terhenti akibat para aktivis intelektualnya terbunuh oleh para tentara Mongol. Pada saat masa kemunduran Baghdad, buku-buku yang berada di perpustakaan Baitul Hikmah sebagian besar dibuang ke sungai Tigris. Lalu yang terakhir, dampak negatif invasi Mongol terhadap ekonomi. Baghdad merupakan salah satu pusat dari perdagangan dunia. Serbuan Mongol membuat sektor pengiriman barang dari dan ke Baghdad menjadi lumpuh. Langkanya sumber penghasilan ikut pula membawa masyarakat dinasti Abbasiyah yang masih tersisa mengalami masa-masa ekonomi sulit yang berarti pula hilangnya kesejahteraan sosial.
Selanjutnya, dampak positif dari invasi bangsa Mongol. Dari sekian banyak dampak negatif dan kerusakan yang dibuat oleh bangsa Mongol terhadap peradaban Islam, terdapat beberapa dampak positif yang dihasilkan. Antara lain, para pemimpinnya memeluk agama Islam. Lalu, seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan, yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya, walaupun ia pada mulanya beragama Buddha. Rupanya, ia telah mempelajari agama-agama sebelum menetapkan keislamannya. Dan yang lebih mendorongnya masuk Islam ialah pengaruh seorang menterinya, Rashiduddin, yang terpelajar dan ahli sejarah yang terkemuka, yang selalu berdialog dengannya. Dan Nafrus, seorang gubernur untuk beberapa provinsi Syria, ia menyuruh kaum Kristen dan Yahudi untuk membayar jizyah dan memerintahkan mencetak uang yang bercirikan Islam, lalu melarang riba, menyuruh para pemimpinnya menggunakan sorban. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.